Surat At-Talaq ayat 3. Surat At-Talaq ayat 3. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Hadirin Allah muliakan, itu tengah-tengah dari ayat ketiga dari surat At-Talaq. Adapun dari awal, Allah berfirman, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Awal ayat ini ada sambungan dari akhir dari ayat kedua tentang ketakwaan, dan kita sudah bahas di bab ketakwaan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Para siapa yang bertakwa, Allah akan kasih solusi, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Lalu dari bab ketakwaan Allah berpindah ke bab tawakal, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan dia. Allah akan cukupkan keperluannya. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendaki dan ditetapkannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan Allah telah menjadikan setiap hal takdirnya masing-masing atau ketetapannya masing-masing. Jadi hadirin Allah muliakan, Allah mengatakan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan kebutuhannya, keperluannya, Allah akan cukupkan. Dan Allah akan merealisasikan atau melaksanakan ketetapan dan urusannya. Hadirin Allah muliakan, lalu Allah katakan Allah telah memberikan takdir kepada setiap sesuatu. Hadirin yang semoga Allah muliakan, ayat ini dikatakan oleh para ulama seperti Abdullah bin Mas'ud bahwa inilah ayat di dalam Al-Quran yang paling dalam, yang paling besar, yang paling tajam memerintahkan kita untuk menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana yang dibenarkan oleh Masruq, dan Masruq salah satu murid Abdullah bin Mas'ud, inna akbara ayatin fil Qur'ani tafawwudha wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Sesungguhnya ayat terbesar di dalam Al-Quran dalam konsep menyerahkan segala urusan kepada Allah adalah At-Talaq ayat 3, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Jadi ayat terbesar, ayat terpenting dalam konsep menyerahkan segala urusan kepada Allah.
menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah ayat ini jemaah. Adalah ayat ini. Jika kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan. Maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang semoga Allah muliakan, lagi-lagi kita diajak untuk merenung dan mengimani hal ini. Bahwa pada saat kita serahkan urusan kita kepada Allah, maka kita serahkan kepada Al-Ghani yang maha kaya, Al-Qawi yang maha kuat, Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih dan maha penyayang, yang ala kulli syai'in qadir, yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka sebuah hal yang sangat wajar, ia subhanahu wa ta'ala menjanjikan fahuwa hasbuh, Allah akan cukupkan keperluannya. Allah akan cukupkan. Hadirin, apa makna fahuwa hasbuh? Apa makna fahuwa hasbuh? Para ulama menjelaskan bahwa makna hasbuh itu kafih. Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan. Dan ini menarik. Para ulama mengatakan Allah akan kasih kita sesuatu yang membuat kita memenuhi kebutuhan kita, alias cukup. Karena yang terpenting dalam hidup jamaah bukan banyak-banyakan. Bukan banyak-banyakan, tapi cukup. Tapi cukup. Sebanyak apapun kalau nggak cukup percuma. Kita punya uang 3 miliar. Tapi biaya pengobatan istri kita 3,1 miliar. Nggak cukup. Jadi nggak bisa dipakai juga. Ngasih rumah sakit 3M, kata rumah sakit kami nggak mau terima. Ini nggak cukup. Kita punya uang besar, tapi untuk deposit ke rumah sakit sebelum tindakan nggak cukup, nggak diterima. Tapi punya uang sedikit misalnya, tapi cukup tuh. Cukup. Itu yang paling penting. Allah cukupkan. Kan hidup tuh enak. Enaknya kan cukup aja. Mau makan cukup gitu.
Tahun ajaran baru anak harus sekolah, cukup buat uang gedung, cukup buat SPP. Harus pindah kontrakan, cukup buat ngontrak di rumah baru. Butuh kendaraan buat ngantar anak sekolah, cukup beli motor atau cukup beli mobil. Mau liburan, cukup buat sewa villa. Kan begitu jemaah. Hidup tuh paling enak cukup udah. Nggak usah besar-besar angkanya, nanti cukup. Kalau cukup udah enak deh. Makanya cukup. Fahuwa hasbuh kafi. Allah akan cukupkan. Nah kita orientasinya kan seringkali bukan masalah cukup nggak cukup. Kita orientasinya banyak-banyak kan, banyak nimbun duit. Tahu juga nggak kepake juga. Nggak kepake. Dan juga seringkali nggak bisa untuk menyelesaikan masalah kita. Nggak bisa untuk menyelesaikan masalah kita. Ada seseorang kanker payudara stadium terminal, kata dia, dok saya belajar, saya bayar berapa, saya orang kaya dok, saya bayar berapapun, dokter butuh berapa, 25 miliar, 30 miliar, kata dokternya, ibu mau punya uang sebanyak apapun tetap aja nggak cukup buat ini bu, ini saya angkat tangan, nggak cukup, nggak cukup, enak kan cukup, fahuwa hasbuh, Allah kan cukupkan dia. Dan bukan hanya uang aja. Anak kita nemnya udah tinggi zaman dulu mungkin ya levelnya. Nemnya tinggi. Tapi nggak cukup untuk masuk ke sekolah yang dia tuju. Nggak cukup. Nilai itu nggak cukup. Hadirin Allah muliakan. Saya tahu banyak orang, kalau dari nilai, dia nggak cukup masuk ke sebuah kampus favorit di dunia. Tapi Allah buat dia masuk dari jalur lahir dan legal. Nggak haram. Cukup tuh. Karena perbuatan baiknya. Jadi perbuatan baiknya membuat dia cukup untuk masuk ke lembaga pendidikan tersebut atau di kampus tersebut. Dan nggak nyogok, nggak segala macam, enggak. Intinya tuh cukup. Cukup bisa buat sekolah, cukup bisa buat belajar. Cukup. Itu ada banyak orang pintar enggak deh, nggak pintar, kayak juga enggak, tapi kejujurannya cukup untuk membuat sahabatnya minta dia bergabung untuk jadi asisten pribadi sahabatnya dari ketika SMA. Kenapa? Kejujuran, ketulusan, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diteleponlah sama sahabatnya, gue mau lo gabung sama gue, aku nggak punya skill, enggak, lo ikut gue aja, gue nggak punya keahlian, nggak masalah, lo bisa kan ngikut orang, ya bisa sih, gimana caranya, ya udah kalau gue ke kanan, lo ke kanan, gue ke kiri, lo ke kiri, gue ketemu orang, lo duduk depan gue. Oh tapi gue nggak mau yang haram-haram, nggak usah, kita pesan es teh manis aja, yang penting gue mau lo ada di samping gue, bisa. Pas waktu gajian, gajinya gede banget, oh nih bos, yang penting dia nyaman, tenang, cukup. Ada aja orang kayak gitu. Itu yang saya tahu, belum lagi yang jamaah tahu. Pengetahuan saya terbatas. Cukup. Jadi hadirin Allah muliakan, ada aja jalan. Yang penting kan cukup. Nggak perlu yang luar biasa segala macam. Enggak. Cukup. Saya punya teman, nilainya ya bagus sih, tapi enggak yang nomor satu gitu, enggak.
Tapi kebaikannya selama kuliah itu cukup membuat salah satu dosen memperjuangkan dia untuk S2 dan keterima S2. Subhanallah. Cukup gitu. Dan dia nggak pernah minta-minta sama makhluk. Yang penting dia tawakal sama Allah, raja, jaga ibadah, berjuang semaksimal mungkin. Tapi kemampuannya bukan yang terbaik. Tapi salah satu dosen senang sama beliau. Masya Allah. Mana berkas Anda? Ini. Saya akan perjuangkan Anda untuk S2. Keterima S2. Di salah satu kampus terbaik di dunia. Nggak ngemis-ngemis, nggak minta sama makhluk, nggak menjilat, nggak nyogok, enggak. Legal. Kan setiap kampus punya kebijakan masing-masing. Jadi mau uang bisa masuk, konsep ini bisa masuk. Mau pendidikan, konsep ini bisa masuk. Mau kerjaan, konsep ini bisa masuk. Yang penting tuh cukup, bukan harus cerdas, harus banyak uang. Enggak juga. Harus networknya harus luas. Network tuh bagus, tapi nggak harus juga demikian. Ya, hadirin, mana yang lebih luas daripada Rabbul Alamin, gitu aja deh udah. Mana yang lebih luas daripada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih kaya daripada Al-Ghani, Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih cerdas daripada Al-Alimul Khabir. Cuman masalahnya kita yakin apa enggak. Masalahnya kita yakin apa enggak. Dan di dunia ini ada banyak orang seperti itu. Ada banyak orang demikian. Di masyarakat kita ada banyak. Pokoknya hidupnya cukup aja deh. Ada aja. Pertolongan Allah tuh ada aja. Subhanallah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kan begitu coba. Allah kan cukupkan. Kalau kita serahkan semua kepada Allah. Kalau kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dapat beasiswa, nggak ada niat dapat beasiswa. Tapi orangnya gitu. Kalau kalau kita tahu kesehariannya benar nih, ini orang tuh berusaha bertawakal kepada Allah. Dari kacamata kita kebetulan dia ada di sebuah tempat, lalu ketemu dengan sosok yang sangat berpengaruh di sebuah universitas, ngobrol, terus sosok ini jatuh hati sama beliau, jatuh sama ini anak, santun, baik, akhlaknya ini, ya udah dikasih beasiswa. Pinter? Enggak. Punya qualified? Enggak punya. Pada saat itu. Fahuwa hasbuh. Itu poinnya. Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan. Cukup untuk meraih cita-citanya. Cukup untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Gitu. Yang penting cukup. Kita butuh apa, Allah cukupkan. Nah, hadirin Allah muliakan. Makanya sebagian para ulama menjelaskan bahwa
ketika kita merasa sudah bertawakal, udah berjuang segala macam, kok nggak dapat? Jangan segera buat kesimpulan. Karena salah satu kemungkinannya belum waktunya. Karena Allah paling tahu timing terbaik buat kita untuk mencukupkan kita. Untuk mencukupkan kita. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, walakin rubbama anna al-hikmah ilahiyya iqtadat ta'khirahu ila al-waqtil munasibi lahu. Tapi seringkali hikmah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna itu, hikmah Allah yang maha sempurna itu memutuskan, atau Allah memutuskan dengan hikmahnya maha sempurna, Allah menunda mencukupkan kita. Menunda sampai kapan? Ilal waqtil munasib, ke waktu yang cocok, yang sesuai. Jadi kalau kita dikasih saat ini, nggak cocok. Bisa jadi prematur, nggak bagus, Allah tunda. Dan Allah bisa tunda 6 bulan kemudian, setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, atau mungkin bukan kita, tapi anak kita. Karena paling cocok anak kita udah. Kita nggak cocok untuk posisi itu. Itulah sebabnya mengapa, mari kita lihat ayatnya lagi, coba kita buka ayatnya lagi. Setelah Allah mengatakan fahuwa hasbuh, Allah lanjutkan dengan firman-Nya innallaha balighu amrih. Sekali lagi, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dia. Terus apa kalimat berikutnya? Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah melaksanakan ketetapannya. Sesungguhnya Allah merealisasikan keputusannya. Artinya, ketika Allah sudah putuskan di kalimat sebelumnya bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan cukupkan urusannya, kebutuhannya. Ini kan ketetapan Allah. Ini sudah konsepnya Allah, ketetapannya Allah, kebijakan Allah. Barang siapa yang bertawakal, Allah akan cukupkan. Ini kebijakan Allah. Ini ketetapan Allah. Lalu berikutnya, innallaha balighu amri. Allah pasti akan merealisasikan dan melaksanakan ketetapan dan kebijakannya tersebut. Kata para ulama tafsir, ini sebuah pesan la budda min nufudhi qada'ihi wa qadrihi. Ini memberikan pesan bahwa ketetapannya pasti akan terlaksana, pasti akan terrealisasikan, pasti akan terwujud. Tapi mungkin bukan saat ini gitu loh. Tapi bukan sekarang. Tapi pasti akan terwujud. Kalau nggak hari ini, besok, lusa, bulan depan, tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, kan nggak, karena Allah nggak mengatakan waman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhul al'an, nggak ada, kan nggak ada keterangan waktu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dia saat itu juga. Enggak. Makanya kata para ulama, anal hikmatal ilahiyah iqtadat ta'khirahu ila al-waqtil munasibi lahu. Hikmah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna itu bisa jadi atau seringkali menunda sampai waktu yang paling tepat. Tapi tenang aja, innallaha balighu amri. Allah pasti akan mewujudkan ketetapannya. Kalau Allah sudah tetapkan, Allah akan cukupkan orang-orang yang bertawakal, maka pasti Allah akan wujudkan. Kapan? Di waktu yang tepat.
di waktu yang tepat. Gitu jemaah. Di waktu yang tepat. Nggak ada keterangan waktu dalam ayat ini. Kecuali kalau ada keterangan waktu. Qabla thalathati ayyam. Atau maaf, bukan kalau ba'da thalathati ayyam. Allah akan wujudkan 3 hari lagi, misalnya begitu. Atau ba'dal usbu', seminggu lagi. Boleh kita tunggu. Tapi ini kan nggak ada. Nggak ada keterangan waktu. Tapi bukan berarti di PHP. Allah akan kasih di waktunya yang tepat. Jadi yang bikin kita stres, kitanya yang gagal paham. Atau kita yang kurang paham. Mana nih katanya dicukupkan? Lu tenang dulu, Mas. Emang Allah bilang hari ini? Enggak kan? Berarti Allah nggak bohong. Allah yang lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Apakah hari ini? Apakah besok? Apakah lusa? Apa bulan minggu depan? Apa bulan depan? Apa 2 tahun lagi? Allah Maha tahu. Ketika para sahabat, ketika Nabi dan para sahabat melakukan umroh, dan pastinya mereka adalah orang-orang yang paling bertawakal kepada Allah, ternyata dicegat di Hudaybiyah oleh orang-orang kafir Quraisy dan nggak boleh masuk.